Suatu fungsi f adalah suatu aturan yang mengawankan setiap anggota x di domain dengan tepat satu anggota y di kodomain. Selanjutnya, himpunan dari semua nilai fx yang diperoleh disebut range fungsi. Suatu fungsi dapat dinotasikan dengan huruf kecil ataupun huruf besar. Misalnya, fungsi f kecil, fungsi h besar, fungsi g kecil. Contohnya, didefinisikan fungsi h sebagai berikut. H sama dengan X pangkat 2, artinya H mengawankan setiap X di domain dengan kuadrat dari X di kodomain. Dengan demikian, range dari fungsi domain atau daerah asal dari suatu fungsi ada yang bentuknya spesifik, ada juga yang tidak. Domain fungsi yang tidak spesifik diasumsikan sebagai himpunan bilangan real. Baik, di sini saya akan membahas range fungsi. Jika domain adalah daerah asal atau himpunan semua nilai input yang dapat diterima oleh fungsi, maka range adalah daerah nilai atau himpunan semua nilai output yang mungkin dihasilkan oleh fungsi saat inputnya bervariasi saat dalam domain tersebut. Jadi domain adalah daerah asal, range adalah daerah hasil. Kesimpulannya adalah domain dan range saling terkait. Domain menentukan nilai-nilai dapat kita masukkan ke dalam fungsi, sedangkan range menentukan nilai-nilai yang mungkin dihasilkan oleh fungsi tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam fungsi ya. Di sini untuk fungsi akar kuadrat, nilai dari akar kuadrat harus non-negatif atau sama dengan 0. Mengapa? Akar kuadrat dari bilangan negatif tidak didefinisikan dalam bilangan real. Karena tidak ada bilangan real yang ketika dikuadratkan akan menghasilkan bilangan negatif. Oleh karena itu, dalam konteks fungsi akar kuadrat, nilai akar kuadrat harus non-negatif atau sama dengan 0, agar kuadrat dapat didefinisikan sebagai bilangan real. Baik, di sini ada nomor 2. Selanjutnya, dalam suatu fungsi kita harus dapat menentukan domain dan range. Mengapa? Dalam suatu fungsi kita perlu mematikan domain and range karena hal ini berkaitan dengan keberadaan dan sifat fungsi tersebut. Jika memperhatikan domain, maka kita dapat memastikan bahwa fungsi memiliki nilai yang valid dan dapat digunakan dalam perhitungan matematika. Sebaliknya, jika kita memperhatikan domain, maka kita dapat menggunakan nilai x yang tidak valid. Nah, hal ini akan menghasilkan nilai yang tidak terdefinisi atau tidak masuk akal dalam konteks fungsi tersebut. Nah, selanjutnya, dengan kita memperhatikan range, kita dapat memahami kisaran nilai yang mungkin dihasilkan oleh fungsi tersebut. Nah, selanjutnya ada grafik fungsi. Jika domain dan range dari suatu fungsi adalah himpunan bilangan real, maka kita dapat menggambarkan grafik fungsi pada bidang koordinat kartesius. Langkah sederhana dalam menggambar grafik fungsi y sama dengan fx diantaranya adalah 1. Tentukan beberapa koordinat titik yang memenuhi persamaan fungsi. Kedua, plot koordinat-koordinat titik tersebut di bidang koordinat kartesius. Yang ketiga, hubungkan titik-titik yang sudah diplot tadi menjadi suatu kurva mulus. Perkenalkan, nama saya Gun Jonathan, dan di sini saya akan menjelaskan soal yaitu tentukan domain dan range dari fungsi fx sama dengan akar 9 min x kuadrat. Karena di sini merupakan bentuk akar, maka yang di dalam akar ini harus lebih besar sama dengan 0 ya teman-teman. Maka kita akan lanjut ke soalnya, yaitu kita tulis ulang dulu. Di 9 dikurang x kuadrat lebih besar sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bisa mengubah bentuk ini itu ke bentuk perkalian. Maka hasilnya adalah 3 min x dikali dengan 3 ditambah x lebih besar sama dengan 0. Setelah itu kita bisa mencari nilai x dari masing-masing bentuk perkalian ini. Yang pertama itu x sama dengan 3. Dan yang kedua itu x sama dengan negatif 3. Lalu kita bisa membuat garis bantu untuk menguji titik. Oke. Di sini kita tinggal mencoba memasukkan nilai x sesuai titik-titik di sini ya. Contohnya di bagian sini itu yang lebih besar dari 3. Maka saya akan mencoba nomor 4.
mencoba 4. 4 kita masukkan ke X. Di sini bisa mendapatkan bahwa ini negatif dikali positif, yang berarti hasilnya adalah negatif. Kalau yang di tengah ini, saya coba ambil angka 0, maka ini positif dikali positif, yang hasilnya berarti positif. Dan yang terakhir adalah negatif, lebih kecil dari negatif 3. Saya ambil contoh negatif 4. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Maka karena di sini itu lebih besar dari 0, maka kita ambil yang nilainya positif. Maka kita bisa mendapatkan domainnya, yaitu ini. Domainnya adalah min negatif 3 lebih kecil sama dengan X, dan X lebih kecil sama dengan 3. X bilangan real. Maka kita dapat mendapatkan domainnya itu seperti ini. Kemudian untuk mencari range, kita bisa menggunakan beberapa cara. Dan salah satunya itu adalah menggunakan inverse. Jadi kita akan mengubah bentuk fx ini menjadi bentuk inverse. Jadi fx ini akan kita ubah menjadi y dulu agar lebih mudah. Y sama dengan akar 9 dikurang x kuadrat. Nah, untuk menghilangkan akarnya maka kita harus mengkuadratkan sisi-sisi ini ya, dua ini. Maka ini y kuadrat sama dengan 9 min x kuadrat. Selanjutnya kita bisa menukar posisi x dan y. Maka di sini kita mendapatkan x kuadrat sama dengan 9 min y kuadrat. Dan kita hilangkan bentuk kuadratnya dengan diakarkan, berarti 9 negatif y kuadrat. Kalau kita perhatikan baik-baik, hasil inverse dan persamaannya itu bisa dibilang sama. Ya, soalnya bentuknya itu serupa. Yang berarti range-nya akan mirip seperti domain. Tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu bentuk akar ini. Karena ini bentuk akar, ya, berarti hasil dari y ini itu tidak boleh lebih kecil dari 0. Yang berarti y itu harus lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena ini merupakan bentuk akar. Kalau bentuk akar, maka hasilnya itu tidak mungkin dia bisa tidak mungkin hasilnya itu lebih kecil dari 0 atau berbentuk negatif. Karena kalau negatif itu tidak bisa diakar. Kalau negatif diakar maka hasilnya akan menjadi tidak terdefinisi. Maka kemungkinan dia itu akan seperti ini ya. Ini baru kemungkinan saja. Nah, kemudian kita akan membuat garis uji titik baru dengan 3 titik, yaitu sini negatif 3, 0, dan 3. Di sini kita sudah mendapatkan bahwa hasil di sini positif. Nah, lalu selanjutnya adalah kita akan karena ini y-nya lebih besar dari 0, maka kita akan membuat 0 ini ke arah kanan ya. Yang berarti kita dapat daerah seperti ini. Daerah ini akan kita jadikan hasil jawaban kita, yaitu daerah range ya. Maka hasilnya adalah range sama dengan y 0 lebih kecil sama dengan x, y, lalu y-nya lebih kecil sama dengan 3 dan y bilangan real. Maka kita dapat mendapatkan jawabannya, yaitu domainnya adalah ini dan range-nya adalah ini. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk membandingkan hasil hitungan manual dengan bentuk dari alat bantu berupa web bernama GeoGebra. Di sini di pertanyaan pertama, yaitu fx sama dengan akar 9 min x kuadrat. Di sini kita sudah mendapatkan hasil bahwa domainnya itu dimulai dari min 3 sampai ke 3. Di sini terlihat bahwa dia memulai bentuk grafiknya itu mulai dari negatif 3 ke 3 ya.
Kemudian untuk range-nya terlihat range-nya itu merupakan dimulai dari 0 lalu ke 3. Di sini juga terlihat benar ya, karena grafik ini dimulai dari 0, y-nya itu 0 ke 3, membentuk bentuk setengah lingkaran. Oke, di soal nomor 2 ini terdapat bentuk yaitu fx sama dengan akar 3x kuadrat ditambah 2x min 8 per x tambah 2. Sini kita akan mencoba mencari domain dan range-nya. Seperti biasa, karena dia itu memiliki bentuk akar, maka yang di dalam akar ini dia harus lebih kecil sama dengan harus lebih besar sama dengan 0. Nah, lalu di sini kita bisa langsung menulis saja 3x kuadrat ditambah 2x negatif 8 per x tambah 2 lebih besar dari 0. Di sini terdapat bentuk seperti ini tuh bisa kita ubah jadi bentuk perkalian ya. Nah, di sini kita bisa dapat dia itu nanti jadi 3x tambah ini x plus 2 dan ini tuh 3x min 4 per x plus 2. Di sini karena dia mempunyai kesamaan, maka kita bisa coret. Maka kita bisa mendapatkan nilai x-nya yaitu x sama dengan 4/3. Nah, di sini kita tinggal di sini tanpa perlu kita mencoba juga kita udah bisa langsung tahu ya. Kita tanpa perlu membuat garis bantu atau titik uji ini, kita udah tahu kalau kita masukkan ini ke arah kanan atau angkanya lebih besar, maka dia akan menghasilkan nilai positif, yang artinya domain dari persamaan ini adalah x lebih besar dari 4/3 x bilangan real. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bahwa domainnya adalah seperti berikut. Kemudian untuk mencari range dari domain ini, kita bisa melihat bahwa di sini kita bisa menggunakan logika bahkan. Di sini kita bisa melihat bahwa mereka memiliki bentuk akar. Ini memiliki bentuk akar, yang berarti x itu pasti lebih besar dari 0. Maka kita bisa menulis bahwa untuk range-nya ini, kita bisa mulai langsung dari y 0. Nah, kemudian karena ini tuh x-nya bakal banyak terus gitu, akan banyak, maka dia hasilnya itu bisa mencapai infinite atau tidak terbatas, karena tidak ada yang membatasinya ya. Jadi untuk range ini kita bisa mengatakan bahwa dia itu sampai tak terbatas. Y real. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bahwa domainnya merupakan x lebih besar sama dengan 4/3. Sudah saya buktikan di sini. Kalau kita masukkan apapun, dia pasti akan menghasilkan nilai positif. Sedangkan untuk range, karena dia itu memiliki akar, maka dimulainya dari 0. Lalu y-nya itu karena tidak dibatasin untuk domainnya karena tidak dibatasin, maka dia bisa sampai menuju tak terbatas atau infinite. Kemudian saya akan mencoba untuk membuktikan pertanyaan nomor 2 dengan software bantuan bernama GeoGebra. Di sini kita dapat memperhatikan bahwa di sini ada pertanyaan, yaitu fx sama dengan akar 3x kuadrat ditambah 2x negatif 8 per x ditambah 2. Di sini kita bisa melihat bahwa domain yang tadi sudah saya temukan adalah x lebih besar sama dengan 4/3. Di sini bisa dibilang terbukti karena lokasi
dimulainya grafik ini di bagian sumbu X itu dimulai dari 4/3 seperti yang kalian lihat. Kemudian untuk range, di sini saya mendapatkan hasil bahwa range-nya itu dimulai dari 0. Jadi Y-nya itu lebih besar sama dengan 0. Yang berarti dia dimulai dari 0. Dan di sini juga terbukti karena grafiknya itu dimulai dari 0. Lalu sampai ke tidak terhingga. Nah, kalau dia itu sampai tak terhingga, di sini kita akan mencoba membuktikan apakah dia benar-benar sampai tidak terhingga. Nah, jawabannya kemungkinan besar iya, karena kalau kita lihat dari grafik di sini, dia memiliki bentuk semakin ke atas. Y-nya itu semakin naik ke atas. Ini juga terjadi karena bentuk dari range domain tersebut, domain di awal. Karena domain di awal itu tidak memiliki batasan di akhir, alias dia itu akan terus naik sampai ke infinite. Nah, hal itu juga mempengaruhi range-nya karena domain dan range itu saling berhubungan. Kalau domainnya bisa menyentuh infinite atau tidak terbatas, maka kemungkinan besar range-nya juga akan tidak terbatas. Di sini saya akan mencoba membuktikannya dengan saya akan mencoba menggeser ke kanan untuk melihat apakah bentuk grafik ini akan turun ke bawah atau terus naik ke atas. Kalau saya geser seperti ini terus, saya akan memperbesar ininya. Nah, kalau saya geser terus ke kanan, terlihat bahwa bentuknya itu semakin naik ke atas. Nih, grafiknya itu akan semakin naik ke atas, yang menandakan bahwa grafik ini itu akan selalu naik ke atas dan tidak akan pernah turun. Nih, saya menggesernya terus nih ke atas dan dia terus naik. Nah, ini membuktikan bahwa range-nya itu sampai infinite atau tidak terbatas.